Nggih, Eyang. Siapa Tuhan, wahai penyejuk jiwa? Perkenalkan, diriku adalah Sulkan bin Ismail, murid dari garis rohani Nabi Ismail alaihissalam. Dan diriku ditugaskan untuk membuka tabir terakhir dari batu biru yang kini kau bawa. Oh, baik, Tuhan. Wahai manusia, batu biru yang kini kau bawa bukanlah senjata, tapi ia adalah kunci. Kunci untuk membuka dimensi keempat, tempat di mana iblis itu tidak sekedar bersembunyi, tapi membangun tahta kegelapan yang mencuri jiwa manusia dari balik tabir waktu. Baik, Tuhan. Kau mengira dia akan datang ke dunia ini? Tidak. Dia justru menarik dunia ini ke dalam jalinannya. Dan kau yang membawa batu biru telah dipilih untuk masuk ke wilayahnya. Bukan untuk membunuhnya, tapi untuk menanam cahaya suci yang akan meledak dari dalam, menghancurkan dimensi kegelapan itu sendiri. Nggih, Eyang. Ketahuilah manusia, para penjaga amanah tidak berjalan karena mereka kuat. Mereka berjalan karena mereka rela hancur demi menjaga cahaya orang lain. Nggih, Tuhan. Kau akan masuk ke dimensi yang tidak mengenal hukum waktu. Di sana, semua luka masa lalu akan dibuka. Semua harapanmu akan dicoba dibalik. Kau akan dipertemukan dengan versi dirimu yang pernah ingin berhenti, yang pernah ingin mengutuk Tuhan. Dan jika kau tidak kenal betul siapa dirimu, maka kau akan tersesat dalam bayangannya sendiri. Nggih, Eyang. Adakah bekal yang bisa kami bawa agar tidak tersesat di dalam sana? Bawalah satu hal yang tak bisa disentuh oleh iblis, yaitu niat tulus yang tak butuh dibuktikan. Sebab itulah baju tak terlihat yang membuatmu tak tercium oleh kegelapan. Masya Allah. Batu itu akan membantumu membuka gerbang dimensi keempat. Tapi ingat manusia, saat kau masuk nanti, kau tidak hanya menghadapi iblis, kau akan menghadapi gambaran masa depan dunia yang sedang dirancang olehnya. Dan satu-satunya cara menghentikan semuanya bukan dengan kekuatan, tapi dengan mewakafkan jiwamu menjadi pelita dalam gelap. Sampaikan salamku kepada dimensi itu. Katakan bahwa masih ada manusia yang tidak sudi dunia ini dilipat dalam kegelapan. Jika kau kembali hidup, maka kau adalah penjaga. Jika kau kembali dalam cahaya, maka kau adalah syahid yang menyusupkan terang. Tapi jika kau tak kembali, maka kau adalah nama yang akan dijaga langit, meski bumi tak pernah tahu.
Masya Allah. Baik, Eyang. Wahai manusia, kalian membawa kekuatan. Kalian telah ditempa dalam api penderitaan dan ujian. Tapi ingatlah, iblis yang akan kalian hadapi bukan makhluk yang takut pada kekuatan yang besar. Ia tak gentar pada api, cahaya, atau senjata suci. Karena ia diciptakan dari wilayah yang lebih dalam. Wilayah logika yang dibengkokkan. Dan jiwa yang disesatkan. Iblis itu tidak hanya menyerang tubuh kalian, tapi menggoda logika kalian. Memutar makna, menyamarkan kejahatan dengan balutan kebaikan. Itulah sebabnya kalian tidak cukup hanya dengan kekuatan besar. Kalian harus memiliki akal yang tercerahkan. Karena iblis itu akan berdebat dengan kalian. Ia akan menyentuh titik rapuh dalam logika kalian. Dan jika kalian tidak mampu menjawab dengan kejernihan, kalian akan tunduk tanpa sadar. Batu biru hanya membuka jalan, tapi yang menentukan kemenangan adalah kejernihan pikiran dan kekuatan jiwa. Iblis itu, dia bukan hanya penggoda. Dia adalah arsitek tipuan spiritual yang bisa membuat kebaikan terlihat jahat dan membuat pengorbanan tampak sebagai kesia-siaan. Jika akalmu adalah pedang, maka jiwamu adalah tameng. Jika kau berdebat dengan iblis namun jiwamu keruh, maka kata-katamu akan berubah menjadi jalan masuk bagi tipu dayanya. Tapi jika jiwamu bersih, maka meskipun engkau diam, iblis tidak akan mampu menembus pertahananmu. Ada 3 kunci yang harus kalian pegang saat memasuki dimensi iblis itu. Baik, Tuan. Yang pertama adalah kekuatan sebagai penjaga tubuhmu. Yang kedua, akal sebagai penentu arah dalam kegelapan. Yang ketiga adalah jiwa sebagai cahaya tak terlihat yang menjaga kesadaranmu tetap utuh. Kehilangan satu saja dan kalian akan menjadi alat bagi iblis itu, bukan musuhnya. Baik, Tuan. Iblis itu telah hidup sebelum kerajaan-kerajaan pertama berdiri. Ia telah membisikkan kehancuran ke dalam dada raja-raja, nabi palsu, dan pemuja kesombongan. Dia bukan sekedar makhluk. Dia adalah ide yang salah yang dibungkus dengan keindahan. Dan itulah musuh kalian. Jika kau gemetar, ingatlah, bukan karena kau lemah, tapi karena kau sadar betapa beratnya amanah ini. Dan itu adalah kekuatanmu yang sebenarnya.
Wahai manusia, saat ini batu biru telah bersambung atau tersambung dengan frekuensi dimensi asal iblis itu. Dan hanya kau yang bisa membukanya. Tapi ingat, kunci bukan hanya benda, bukan hanya batu biru. Kuncinya ada pada niatmu yang bersih, jiwamu yang tunduk pada Tuhan, dan satu pusaka lagi. Apakah kau tahu, manusia? Nggih. Yaitu Subhatu Ruhani An-Nuriyah. Tasbih yang kini kau genggam dengan nama Godo Sukmo. Tasbih itu adalah peninggalan dari garis amanah Nabi Ismail alaihissalam. Bukan warisan dalam bentuk benda, tapi warisan ruh yang dijaga oleh para penjaga dimensi keheningan. Dulu, saat Nabi Ismail ditinggalkan di lembah sunyi bersama ibunya, Hajar, beliau mengembangkan zikir dalam sunyi, bukan sebagai pujian semata, tapi sebagai senjata menenangkan jiwa dan menggetarkan dimensi batin iblis. Subhatu Ruhani itu adalah pola zikir yang dibisikkan oleh para malaikat saat Nabi Ismail masih bayi, sebagai penyejuk saat panas tak tertahankan dan kelaparan mengikis harapan. Tasbih itu tidak mengalahkan iblis secara langsung, tapi memurnikan jiwamu. Saat iblis mencoba mengacaukan logika dan mengguncang keimananmu, saat kau mulai ragu, zikirmu akan memanggil ketenangan yang berasal dari cahaya Ibrahim dan Ismail. Karena iblis tidak takut pada bacaan, tapi ia takut pada zikir yang lahir dari hati yang remuk, tapi tetap percaya pada Tuhan. Baik Tuhan. Sekarang, letakkan batu biru di atas tanah. Bacalah dalam hati zikir Ismail. Baik Tuhan. Ya Rabbi, Antas salam, wa minkas salam, wa ilaika yaudu salam. Gerbang akan terbuka bukan dengan kekuatanmu, tapi karena alam di baliknya mengenali suaramu sebagai utusan yang jujur. Nggih. Wahai manusia, saat gerbang terbuka, logika akan dilipat, ruang dan waktu akan bergeser. Kau bisa bertemu dengan dirimu yang belum lahir atau yang sudah mati. Jangan percaya pada semuanya. Percayalah hanya pada zikir dan ketenangan yang muncul setelahnya. Itu tanda bahwa jalanmu benar. Dan ingatlah manusia, tasbih itu bukan hanya pusaka. Ia adalah tali pengikat antara ruhmu dengan ruh-ruh para nabi
yang mendoakan dunia tetap dalam cahaya. Ya. Mungkin setelah ini, manusia, dan jika dunia ini kembali terang, maka kau telah menjadi bagian dari barisan ruh yang dijanjikan kemenangan oleh langit. Masya Allah. Wahai kalian yang membawa cahaya dalam gelap, ketahuilah bahwa kekuatan yang akan menyelamatkan kalian di akhir perjalanan nanti bukan batu, bukan senjata, bukan mantra, tapi sesuatu yang sudah kalian bawa sejak awal. Apakah pusaka Subhatu Ruhani An-Nuriyah, Tuan? Ya, pusaka itu, ia bukan hanya alat zikir, tapi ia adalah bentuk zikir itu sendiri, yang suatu hari akan berbicara. Diriku tidak boleh mengungkap semuanya, manusia. Tapi dengarlah petunjuk ini dan simpan dalam dadamu. Saat segalanya cahaya padam dan kalian berdiri tanpa daya, maka tanganmu jangan mengepal, tapi genggamlah butir ke-33. Dengarkan manusia, genggamlah butir ke-33 dengan rasa tunduk mutlak. Mohon maaf, Tuan. Apa maksudmu dengan butir ke-33? Yang akan menjawab bukan diriku, tapi dirimu sendiri di waktu yang paling sunyi dan menentukan. Baik, Tuan. Ketahuilah, ada rahasia yang bahkan para malaikat tidak tahu, bahwa Allah menyembunyikan senjata paling tajam bukan dalam kekuatan, tapi dalam kelembutan hati yang tetap berzikir saat dicaci, tetap berharap saat dicampakkan, dan tetap berjalan meski tidak dianggap. Tasbih itu akan menjelma menjadi saksi, pelindung, dan penghancur terakhir. Tapi hanya jika kau tidak memakainya sebagai senjata, melainkan sebagai bentuk tunduk yang sempurna. Berjalanlah, dan jika tiba waktunya tasbih itu bersinar, maka ketahuilah kau sedang berada di titik tergelap dan hanya zikir yang bisa menyelamatkan. Baiklah manusia, nanti kalian akan tahu dengan sendirinya. Baik, Tuan. Terima kasih atas informasinya. Sekarang, kau gunakanlah kunci itu seperti apa yang tadi diriku sampaikan kepadamu. Baik, Tuan. Diriku akan pamit. Ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah, subhanallah, jalan. Apakah benar tasbih inilah
yang kelak akan mengalahkan iblis itu. Bagaimana caranya, Cal? Saya cuma tahu. Dan apa sebenarnya makna dari butir ke-33 yang disebut oleh beliau tadi? Terus bagaimana ini? Kita berjalan. Saya sudah mendapatkan kunci yang dimana untuk kita masuk ke dalam Berarti dimensi. Berarti apa? Sudah. Apa kita langsung saja ini di sini? Coba kita niatkan, Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbi, antas salam wa minkas salam wa ilaika ya idus salam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Langsung berubah seperti ini. Ya, kita langsung bergegas sambil berjalan aja, Bang. Warnanya seperti ini sih, Lur. Allahu Akbar. Awalnya sangat tinggi sekali, kan? Betul.